ditujukan untuk menyerang target dan fasilitas musuh vital di kedalaman taktis pertahanan di belakang garis depan. Kata CEO Dmitry Semizarov dari kontraktor pertahanan Ural Transmeš, dilansir Lingkar Kediri dari laman 1945. Rusia kemungkinan akan menggunakan Malka untuk menghancurkan target perumahan di Kyiv, Mariupol, dan Kharkiv. Ini akan dianggap sebagai target bernilai tinggi oleh Ukraina. Markas besar Brigade Infanteri Angkatan Laut Ukraina ke-36 yang berbasis di kota selatan Mykolaiv sudah tidak ada lagi. Sekarang menjadi tumpukan puing, di mana pada hari Sabtu tim penyelamat terus mencari mayat marinir yang hilang. Serangan roket Rusia pada Jumat dini hari menghancurkan barak pangkalan di mana sejumlah marinir Ukraina tengah tidur. Serangan itu menewaskan lebih dari 40 marinir, menurut seorang pejabat senior militer Ukraina yang berbicara dengan syarat anonim untuk mengungkapkan informasi militer yang sensitif. Jumlah itu akan menjadikannya salah satu serangan paling mematikan terhadap pasukan Ukraina sejak dimulainya perang 3 minggu lalu. Tetapi ada indikasi bahwa jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi. Sepanjang hari Sabtu, van dan truk dengan tanda buatan sendiri yang mengatakan muat 200. Kode untuk kematian militer masuk dan keluar dari gerbang depan pangkalan. Di dalam, petugas pemadam kebakaran yang tampak kelelahan bergegas di atas tumpukan beton dan tulangan yang rusak mencari korban selamat. Di kamar mayat kota Mykolaiv, puluhan mayat beberapa berseragam diletakkan berdampingan di tempat penyimpanan. Seorang pegawai kamar mayat tidak mengatakan berapa banyak yang baru dibawa dari lokasi barak yang hancur. Banyak katanya, saya tidak akan mengatakan berapa banyak, tapi banyak, imbuhnya seperti dilansir dari New York Times Minggu 20 Maret 2022. Serangan Rusia merupakan pukulan bagi kota ini yang telah menikmati periode yang relatif tenang setelah berminggu-minggu pengeboman berat. Pasukan Ukraina telah mendorong mundur pasukan Rusia di luar jangkauan artileri mereka. Pejabat senior Ukraina mengatakan kemungkinan barak itu terkena senjata jarak jauh, seperti rudal balistik Iskander-M, meskipun pihak berwenang Ukraina telah merilis beberapa rincian lainnya. Markas milik pasukan operasi rahasia Ukraina dibombardir oleh Rusia. Markas tersebut dibombardir oleh rudal Rusia pada Minggu 20 Maret 2022. Rudal Rusia menghantam pusat pelatihan atau markas pasukan operasi rahasia militer Ukraina. Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang markas yang berada di Ovruch, wilayah Zhytomyr, Ukraina Utara itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyebut tempat tersebut merupakan markas bagi para tentara bayaran asing melakukan latihan. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina. Tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat permukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr, kata Igor Konashenkov pada hari Minggu dikutip dari Sputnik News. Konashenkov menambahkan lebih dari 100 tentara dan tentara bayaran telah tewas. Pada saat yang sama, Konashenkov mencatat bahwa militer Rusia juga menghancurkan sejumlah objek besar militer lainnya. Lokakarya di pabrik perbaikan Nizain yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, katanya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hypersonic Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara atas. Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan pelumas di wilayah Mykolaiv. Menurutnya, hal ini adalah serangan besar kedua oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina sejak seminggu lalu. Sebelumnya, 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan dekat permukiman Strarichi. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi DPR dan LPR terus maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal invasi, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank, lebih dari 1.200 kendaraan militer, dan lebih dari 200